Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para sadah, Habib Zainal Abidin, Habib Taufik, para kiai, para ulama, khususnya Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, para alumni Abuya Said Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki, Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, untuk menyingkat waktu izinkan kami untuk menyampaikan mengenai saksiyah, kepribadian dan pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mempunyai karya-karya besar, tidak kurang yang telah diterbitkan ada 77 judul yang telah diterbitkan. Kami mulai dari judul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil. Beliau menulis tentang kepribadian dan kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab tersebut beliau membuat satu kesimpulan bahwa Nabi kita itu mempunyai haibah jalaliyah, kewibawaan yang agung. Nabi kita punya wibawa yang agung, ditakuti. Ditakuti bukan karena beliau lalim sadis, bukan. Tapi kewibawaan ilmu, kewibawaan hikmah, kewibawaan ibadah, yang disebut oleh Sayyid Muhammad bin Alawi haibah jalaliyah. Yang kedua, Sayyid Muhammad menyebut Nabi kita Muhammad mempunyai nur diyai, cahaya yang bersinar. Nah, di dalam dua tema ini yang akan saya kembangkan sampai pada kesimpulan nanti. Pertama, wibawa keagungan. Ulama atau habaib atau para dai atau orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu membutuhkan wibawa. Namanya haibah jalaliyah. Kalau tidak wibawa, maka tidak ada orang segan. Sayyid Muhammad memiliki itu, memiliki kewibawaan yang besar. Maka Sayyid Muhammad di dalam bukunya Muhammad Al-Insanul Kamil, beliau memberikan contoh tentang Abu Mas'ud Al-Badri. Ketika Abu Mas'ud Al-Badri memukul budaknya, dari belakang Abu Mas'ud terdengar suara Nabi. I'lam Abu Mas'ud, ketahuilah Abu Mas'ud. Begitu mendengar suara Nabi, cambuk pecut yang dibawa Abu Mas'ud untuk memukul budaknya itu lepas. Dengan wibawa Nabi, haibah jalaliyah, lepas. Begitu lepas langsung tertanam.
Abu Mas'ud Al-Badri mengatakan, mulai sekarang aku tidak mau memukul manusia. Mulai sekarang aku tidak mau menyakiti manusia. Ini dibutuhkan para kiai, para ulama. Membutuhkan punya wibawa. Nah, orang-orang seperti ini mulai langka, para habaib, para ulama. Dulu ada Habib Ahmad bin Abdillah Al-Attas Pekalongan, terkenal dengan wibawanya. Dan ulama-ulama dulu, dan kita membutuhkan itu, yaitu seorang yang punya haibah jalaliyah, wibawa yang besar. Kemudian terkait dengan cahaya nur diyai, Sayyid Muhammad mengutip satu hadis, awwalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir. Yang pertama diciptakan Allah ialah cahaya nabimu wahai Jabir. Nabi kita punya cahaya dan punya wibawa. Cahaya inilah yang membawa ilmu, kemudian ramah, kemudian kasih sayang, kemudian orang itu berani mendekat, kemudian rasa adil, kemudian perasaan mengayomi, kemudian menaungi, itu cahaya. Dan ketika berhadapan dengan orang kafir, berhadapan dengan orang zalim, berhadapan dengan penguasa yang zalim misalnya, dengan diktator misalnya, ketika perang misalnya, Sayyid Muhammad mempunyai haibah jalaliyah, keagungan, rasa wibawa yang agung. Nah, kedua-duanya ini menjadi bekal para ulama yang diwariskan oleh Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Bagaimana mengembangkan dua teori ini? Ternyata Sayyid Muhammad punya karya lain bernama Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran. Ini karya Sayyid Muhammad, ringkasan Al-Itqan fi Ulumil Quran. Di dalam kitab Zubdatul Itqan itu Sayyid Muhammad menyebut ada beberapa surat Al-Quran yang diawali dengan kata perintah. Dikumpulkan oleh Sayyid Muhammad. Surat Al-Quran yang dibuka dengan fi'il amar. Itu hanya 6 surat. Pertama surat Jin. Disebut Sayyid Muhammad bin Alawi. Qul ukhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Yaitu Nabi kita diperintah Allah katakan tentang jin yang mendengarkan Al-Quran. Yakni dari paparan Sayyid Muhammad ini menginspirasi bahwa untuk menyampaikan ilmu itu jangkauannya jauh. Bukan hanya kepada manusia. Ilmu disampaikan kepada jin. Mbah Hasyim Asy'ari itu, pernah ayah saya mengaji ke Mbah Hasyim Asy'ari, pada waktu mengajar Sahih Bukhari, Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan jangan mengaji di bawah beduk Masjid Tebuireng. Karena di bawah itu rombongan jin dari Baghdad, dari Irak. Mbah Hasyim bilang begitu, dawuh di depan santri, tolong santri-santri jangan ngaji di bawah beduk, itu ada rombongan jin dari Irak ikut ngaji Sahihul Bukhari. Nah, ini namanya cahaya. Cahaya ilmunya Sayyid Muhammad sampai di luar manusia. Nah, maka cahaya ilmu ulama, para alumni, para habaib, kita harapkan cahaya itu sampai ke manusia, sampai ke binatang, sampai ke tumbuhan, sampai ke alam semesta. Itu cahaya yang tembus secara universal. Diilhami dari ayat
Qul uhiya ilayya. Itu surat pertama yang disebut dengan kata qul. Kemudian surat yang kedua Iqra. Itu juga dibuka dengan fi'il amar. Iqra. Bacalah. Dengan ini ulama disebut ulama. Kiai disebut kiai. Itu ada dua syarat. Satu mengajar, kedua banyak membaca. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kiai disebut kiai, ulama disebut ulama, dua tugasnya. Tu'allimuna al-kitaba. Mereka mengajar kitab. Yang kedua, wa bima kuntum tadrusun, mendarus kitab. Nah sekarang tinggal hitung waktu kita. Banyak mentelaah kitab atau banyak melihat WA? Nah, kita harus hitung nih. Kita hitung waktu kita ini ya. Mengajar kitab, tu'allimunal kitab. Itu Iqra, baca. Sayyid Muhammad mengumpulkan data 6 surat yang dibuka dengan kata perintah itu 6 dalam Al-Quran. Yang kedua Iqra, baca. Saya lihat Sayyid Muhammad ketika mengarang Mafahim Yajibu an Tusahhah, beliau pakai maroji lawan. Itu adalah suatu sistem logika yang hebat. Beliau pakai referensi yang dipakai oleh lawan. Beliau pakai Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, beliau pakai Iqtida'us Siratil Mustaqim karya Ibnu Taimiyah, bahkan beliau pakai kitab-kitab yang ditulis mereka. Itu cara logika yang hebat. Cara sistem pemikiran yang hebat. Karena apa? Beliau banyak membaca. Ilham punya, laduni punya, ilham punya, membaca iya. Nah kita ini kekurangan kita sekarang. Terlalu banyak WA, TikTok, dan piknik. Banyak piknik kita ini. Jadi kurang kita ini. Mengajar kitab ini yang harus kita teladani dari Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Iqra'nya dibaca. Yang ketiga, ada Qul ya ayyuhal kafirun. Ini yang sulit. Tidak semua orang bisa. Katakan wahai orang-orang kafir. Yaitu kesiapan orang berdakwah sampai terjangkau ke non-muslim. Dakwah menjangkau non-muslim. Itu tidak semua orang bisa. Rahmatullah Al-Hindi yang punya Idharul Haq, karya Rahmatullah Al-Hindi itu tentang kristologi. Itu dulu di Mekah yang mendirikan sekolah Saulatiyah. Rahmatullah Al-Hindi itu teman kakek saya itu. Teman kakek saya seangkatan dengan Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Karim Lirboyo, Kiai Abbas, dan para ulama-ulama Nahdien khususnya itu muasir satu zaman, mulaqah muasarah satu zaman dan bertemu dengan Rahmatullah Al-Hindi. Itu punya kitab Idharul Haq yang kemudian dipakai oleh Dedat. Setelah dipakai oleh Ahmad Dedat, kemudian dipakai oleh Zakir Naik. Dia paham, dia pelajari. Dan Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki, saya lihat beberapa poin-poin beliau, fikrah-fikrah beliau, jangkauannya itu bagus sekali. Cara berdakwah mempengaruhi muslim non-muslim, tapi dengan cara yang damai, dengan cara yang indah, dengan cara kasih sayang. Itu yang ditanamkan oleh Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Kita tidak semua bisa. Al-Imam Ghazali itu punya buku kitab judulnya
Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal masih. Al-Qaulul Jamil fir raddi ala man ghayyara al-Injil. Maaf saya ralat. Al-Qaulul Jamil fir raddi ala man ghayyara al-Injil. Kemudian Ibnu Taimiyah punya kitab Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal masih. Abdul Karim Asy-Syahrastani punya kitab Al-Milal wan Nihal dan sebagainya. Itu semua dipelajari oleh Syed Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki karena beliau imam ahli sunnah. Jadi beliau berdakwah meluruskan mereka yang sesat dengan ilmunya dan kasih sayangnya, tidak menghujat, tidak mencaci maki, tapi dengan ilmiah dan haibah jalaliyah. Jadi itu kelebihan Syed Muhammad, punya wibawa keagungan, punya nur diyai. Maka pemikirannya itu orang itu enggan, takut untuk berdebat dengan beliau, takut. Mohon maaf, buku yang mengkanter mafahim yajibu an tusahhah itu saya baca di dalam satu buku, tapi tidak usah saya sebut karena itu nanti akan jadi fitnah. Ya. Tidak usah saya sebut. Itu pun pada akhirnya ini dikait-kaitkan dengan isu Sahyuni, Zionis dan sebagainya. Yakni Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki dalam menyusun kitab-kitab tersebut itu berpengaruh luas. Berpengaruh pada pemikiran manusia pada zaman itu, insya Allah ila yaumil qiyamah. Yang ketiga, yang keempat maksud saya, Qul huwallahu ahad. Itu juga termasuk surat yang dibuka dengan kata perintah fi'il amar. Qul huwallahu ahad. Kita sampaikan tauhid. Kita sampaikan tauhid. Kita sampaikan akidah ahli sunnah wal jamaah. Cuma mohon izin kami, sementara ini kan kita ahli sunnahnya itu berakidah. Asy'ari dan Maturidi. Cuma jarang menyampaikan sunnah. Mohon maaf. Kita ini akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Pakainya Asy'ari dan Maturidi. Cuma ketika kita berhujjah jarang pakai sunnah. Akhirnya orang luar, orang lain itu bertanya. Katanya akidah ahli sunnah, mana sunnahnya? Nah ternyata Syed Muhammad memberikan teori pada kita. Saya baca karya-karya beliau ketika membahas tauhid, mengahli sunnahkan orang. Itu beliau pakai hadis-hadis. Maka terasa ahli sunnah. Bukan hanya dengan bahasa mantiki. Bukan hanya dengan bahasa logika. Maka saya tolong kepada para asatid, para guru, kalau menyampaikan akidah ahli sunnah, pakai teorinya Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Karena itu dilengkapi dengan hadis-hadis. Kalau dilengkapi dengan hadis terasa sunnah. Kalau nggak dilengkapi dengan hadis, ya hanya akidah. Tapi belum terasa sunnahnya, mana hadisnya. Akan ditanya oleh mereka. Syed Muhammad pakai tauhid, Ibnu Khuzaimah dipakai. Kemudian kitab Al-Asma' wa Sifat karya Al-Baihaqi dipakai. Kemudian Al-Ba'su wa Nusyur karya Al-Baihaqi itu kan tentang tauhid semua. Dipakai oleh Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Maka kita kembangkan dari Qul huwallahu ahad ini, kita sampaikan tauhid ahli sunnah wal jamaah. Luruskan mereka yang Mu'tazilah ke jalan yang benar. Luruskan mereka ibahiyah permisif ke jalan yang benar. Luruskan mereka orang liberal ke jalan yang benar. Luruskan tapi dengan teori-teori yang benar, yaitu dengan teori ahli sunnah wal jamaah. Kemudian surat yang kelima dibuka dengan kata perintah adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Di situ surat tentang ditutup dengan orang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad, dengki. Maka para ulama, para habaib, para sadah, para guru yang mulia, jangan kita kecil hati. Karena tidak mungkin orang baik tanpa musuh, itu tidak mungkin.
Tidak mungkin. Ulama sebaik-baiknya ulama tanpa orang ada yang membencinya, kelihatannya tidak mungkin. Pasti ada yang membencinya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Aku jadikan setiap nabi punya musuh. Nabi tidak punya dosa. Nabi tidak maksiat. Nabi tidak pernah zalim. Punya musuh. Apalagi kita. Apalagi kita yang nyambi-nyambi. Ini kan rawan punya musuh. Ustadz nyambi maklar kan bahaya. Kan bahaya itu mengundang musuh. Ustadz nyambi maklar kan menjadi banyak musuh. Kalau ustadz saja nggak apa-apa. Terus nyambi maklar, ini mengundang musuh. Kalau Nabi maksum, ulama, orang sebaik Sayyid Muhammad, orang sehebat Imam Abu Hanifah, itu diceritakan. Pernah mengajar kitab di satu majelis, ada tetangganya datang mencaci maki beliau. Dari jam pertama sampai terakhir beliau mengajar, dicaci maki terus. Setelah selesai mengajar, Imam Abu Hanifah keluar, masih dicaci maki selama di jalan. Sampai di rumah Abu Hanifah. Baru Abu Hanifah mengatakan, ini rumah saya, berhentilah mencaci maki saya. Kalau tadi saya biarkan karena bukan rumah saya. Jalan bukan rumah saya. Kalau ini rumah saya, jangan mencaci maki saya. Itu Imam Abu Hanifah. Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi dalam kitabnya Ar-Risalatul Kushairiyah, ada ulama diundang orang kampung. Kiai datang ke rumah saya untuk undangan kiai, undangan. Begitu ulamanya datang, orang kampung tadi bilang, nyuwun sewu kiai, boten sios. Bayangkan itu. Masya Allah. Kiai diundang. Begitu nyampe nyuwun sewu kiai, tidak jadi. Akhirnya besoknya lagi. Nyuwun sewu yai, kula suwun panjenengan rawuh ke rumah kami untuk memberkahi rumah saya. Kiainya datang lagi, nyuwun sewu kiai, boten sios. Sampai 5 kali akhirnya. Setelah 5 kali dia cerita, nyuwun sewu saya kiai, saya memang ngetes panjenengan. Saya ngetes panjenengan, kiai tenan apa boten? Nah, ini kan repot ini ya. Ini yang repot ini ya. Maka Sayyid Muhammad mengajarkan kita dikumpulkan dalam Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran, surat-surat yang diawali dengan fi'il amar itu ada kul, diantaranya adalah surat Al-Falaq yang ditutup dengan wa min syarri hasidin idza hasad. Ada yang dengki, ada yang memusuhi, tetap kita di jalan yang baik. Yang terakhir adalah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, di situ yang terakhir kata nas. Memang Al-Quran itu dihitung oleh Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Fununul Afnan fi Ulumil Quran. Titik dalam Al-Quran itu mencapai, karena tadi Pak Emil Dardak statistik, saya juga statistik ya. Di dalam Al-Quran itu titiknya itu mencapai 1.025.000 lebih 30 titik. Jadi mulai dari titik bismillah sampai titik terakhir itu ada 1.025.000 lebih 30 titik. Lebih pahamnya dihitung lagi. Dihitung lagi. Nah, titik ini terakhir ternyata nas. Ini yang kita susah. Ternyata titik dalam terakhir di Al-Quran itu nas. Manusia. Bukan jin, bukan hewan. Dan nas itu kalau dibuang alnya, nas. Itu menjadi isim fa'il mangkus. Nasin. Orang yang lupa. Jadi kita ini mudah lupa. Lupa kalau kita ini ulama. Lupa kalau kita ini kiai. Lupa kalau kita ini pejabat. Harus adil. Lupa kalau kita ini penguasa. Harus adil. Lupa kalau kita ini presiden. Harus adil. Lupa kalau ini
kita punya otoritas. Lupa kalau kita ini menteri, harus adil. Banyak. Nah inilah sebagai prolog dari pidato saya belum pidato. Ini yang saya Bil Taufik. Nah, ini yang bagaimana solusi dari Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki? Nah ini, pertama Said Alawi Al-Maliki mempunyai pemikiran perjuangan agama jangan diniatkan materi. Ad-dakwah lillah la lil madah. Supaya kita rukun. Karena yang menyebabkan geger itu sebetulnya uang. Dipikir-pikir muter-muter tuh UUD, ujung-ujungnya duit. Ya, ad-dakwah lillah la lil madah. Berdakwah itu karena Allah, bukan karena materi. Said Muhammad punya karya kitab Al-Muslimun Bainal Waqi' wat Tajribah. Mungkin siapa yang penulisnya mungkin bisa Ki Thaifur atau penulis-penulis yang lain. Karena ini banyak katib-katib beliau. Said Muhammad punya kitab Al-Muslimun Bainal Waqi' wat Tajribah. Umat Islam di tengah-tengah antara realitas dan uji coba. Di situ Said Muhammad membantah tuduhan komunis. Yaz'umu syuyu'iyun, kata Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Orang-orang komunis menuduh annal islama innaman tasyara li ajlil madah. Sesungguhnya agama Islam itu tersebar karena orang Islam cari uang. Itu tuduhan orang komunis. Annal Islam innaman tasyara lil madah. Agama Islam itu tersebar karena orang-orang Islam mencari uang. Perang ke sana, perang ke sini, mencari jarahan perang. Maka orang komunis memberi kesimpulan penyebaran agama Islam itu karena orang-orang Islam mencari uang, mencari kekayaan di mana-mana. Itu dibantah oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang menjadi pendidikan kita ketika perang Yarmuk. Ketika perang Yarmuk, jenderal mereka, Mahan, jenderal dari Romawi, ketika bertemu dengan jenderalnya umat Islam, Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Apa kata jenderal mereka? Yaitu Mahan, Khalid, kamu umat Islam itu perang dengan kita orang Romawi. Saya lihat tujuan kamu itu supaya tidak lapar dan tidak dahaga. Yang menyebabkan kalian umat Islam semangat perang karena selama ini umat Islam itu miskin. Umat Islam haus, umat Islam lapar. Sudahlah, sudah enggak usah perang dengan kita. Saya kasih uang, kata jenderal itu. Setiap tentara muslim saya kasih 10 dinar pakaian dan makanan. Tapi hentikan, tidak usah polemik dengan kita. Tidak usah perang dengan kita. Kita tebus dengan uang. Khalid bin Walid mewakili umat Islam, dituduh umat Islam itu murahan oleh jenderal Romawi. Apa kata Khalid? Dikutip Said Muhammad ibn Alawi Al-Maliki. Fahaza'a Khalidun minhu. Khalid mentertawakan tawaran Raja Jenderal Romawi. Warafadha ma'aradahu alaih. Khalid bin Walid menolak tawaran itu. Karena Khalid bin Walid bukan karena uang dalam perjuangan. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Karena Khalid bin Walid itu mewakili umat Islam, perjuangan umat Islam bukan karena uang. Yang kedua, Said Muhammad supaya kita ini ukhuwah
kuat dalam berdakwah dan selalu bersatu, Sayyid Muhammad menawarkan konsep ghirah diniyah. Bisa dibaca ghairah, bisa dibaca ghirah. Kalau ghairah itu sifat marrah, kalau ghirah itu sifat hay'ah. Bukan hay'ah as-suffah ini ya. Ghirah itu sifat hay'ah, fi'lah. Ghirah kalau ghairah itu sifat marrah. Kita lebih memilih sifat hay'ah, ghirah, diniyah. Yaitu adanya kecemburuan menjaga agama. Ini wajib, kata Sayyid Muhammad. Kita umat Islam, kita para ulama, kita para habaib, kita para sadah, kita para kiai, wajib punya ghirah agama. Cemburu agama kita ini diganggu. Cemburu ada kemungkaran. Cemburu ada kemaksiatan. Cemburu ada perjudian. Cemburu adanya prostitusi. Cemburu adanya bisnis-bisnis haram. Itu harus ada, bukan kita terus apatis. Tidak boleh apatis. Apatis itu, benlah, takdir pangeran. Tidak begitu. Tapi harus berusaha untuk memperbaiki mereka yang di tengah-tengah kehidupan maksiat. Itu ghirah. Sayyid Muhammad mengutip dari Dr. Nuruddin Atar. Populernya kok Nuruddin Itir ya. Itu sebenarnya bacaannya Nuruddin Atar. Dr. Nuruddin Atar cerita bahwa banyak sastra-sastra Perancis yang mengejek umat Islam. Dianggap umat Islam ini terbelakang, terlalu agama. Terlalu taat agama sampai tidak modern, sampai statis, sampai terbelakang, sampai tidak modern, sampai ketinggalan zaman. Apa kata Sayyid Muhammad? Saya bacakan yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan, Masya Allah, tentang bahayanya umat Islam menerjemahkan buku-buku yang menyesatkan umat Islam sendiri. Ini penting sekali. Bahayanya umat Islam, sarjana muslim, menerjemahkan buku-buku yang menyesatkan umat Islam sendiri. Buku-buku yang merusak akhlak, buku-buku yang merusak akidah, diterjemahkan oleh orang Islam sendiri. Apa kata Sayyid Muhammad rahimahullah? Beliau mengatakan, akhirnya innahum yuqaddimuna laha ma yuriduhu laha aduha. Mereka menyuguhkan apa yang diinginkan musuh min alwanil adab wal khadarah, beraneka ragam sastra dan peradaban. Adabil buyut al-hamra al-fajirah, sastra tentang rumah prostitusi. Wasafahatil ibahiyah al-mukharribah, kebodohan aliran permisif LGBT. Kenapa kok sampai umat Islam yang menjadi terpengaruh LGBT? Itu al-ibahiyah al-mukharribah, permisif yang merusak. Apa permisif? Ibahiyah, apa-apa boleh. Kata Sayyid Muhammad, ini kebodohan. Safahatil wa safahatil ibahiyah al-mukharribah, yang merusak. Al-muaddiyah bil insani sami ila mustawal hayawaniyah as-safilah, yang bawa dari level manusia ke level binatang. Yang asalnya manusia yang luhur turun drastis menjadi level binatang karena akhlaknya rusak. Maka umat Islam, para ulama, para habaib, para kiai, wajar ditanamkan Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki, ghirah diniyah, cemburu agama. Ini yang kedua. Yang ketiga, singkat-singkat, pidato lama-lama makruh. Makruh boleh tuh. Yang ketiga, mewaspadai perpecahan umat Islam.
mewaspadai perpecahan umat Islam karena tipu daya duniawi. Ini Said Muhammad. Saya baca dalam kitabnya Al-Qudwatul Hasanah fi manhajid dakwah ilallah. Ada kan kitab Said Muhammad ya? Al-Qudwatul Hasanah fil manhajid dakwah fi manhajid dakwah ilallah. Said Muhammad bercerita, Masya Allah, cerita ini kita dengarkan baik-baik. Ketika Umar bin Khattab berhasil menang, menembus yang disebut dengan ekspansi Islam ke Qadisiyah. Daerah Qadisiyah bisa direbut menjadi Islam dan Umar bin Khattab berhasil mendapatkan hasil-hasil perang. Beliau memandang hasil perang itu menangis. Menangis. Loh, lihat uang menangis. Jarang loh itu Pak. Wangel loh niku. Delok duit kok nangis menangel Pak. Ya Allah Gusti. Sekarang ini menurut saya Kiai ngapunten nggih. Dulu itu orang-orang mondok Mekah itu kan ngaji. Sekarang ini travel umroh. Dulu kan ngaji, di sana tuh ngaji. Sekarang ini Masya Allah, ada yang 5 tahun tidak pernah ngaji, 3 tahun tidak pernah ngaji. Takoi ada apa? Travel umroh. Sohih ini ya, sohih ini ya. Ini karena uang nih ya. Tapi halal, tapi gimana ya? Jadi dulu ngaji semua ngaji. Kalau dulu ngaji ya, apalagi yang generasi abah saya itu ngajinya di Said Alawi. Abah saya ngaji ke Said Alawi, Sahih Bukhari, kan gitu ya. Abah saya cerita ke saya, sampai Said Alawi ke Madinah, abah saya ngikuti ke Madinah. Jadi kalau abah saya di sana, Said Muhammad masih umur kecil, tadi kan lahir tahun 1945 ya. Abah saya tahun 52, berarti usia Said Muhammad baru 7 tahun. 7 tahun. Ngajinya ke Said Alawi. Waktu itu ada Said Alawi, ada Ali Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan, ya, dan banyaklah ulama-ulama besar ya. Sayyidina Umar melihat uang hasil perang Qadisiyah menangis. Orang yang nggak menjangkau, Abdurrahman bin Auf tanya, loh lihat uang kok menangis Umar? Orang sekelas Abdurrahman bin Auf aja terkejut. Apalagi pengurus yayasan. Kelasnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf melihat Umar bin Khattab menangis melihat uang, itu terkejut. Lah apalagi kok pengurus yayasan. Masya Allah. Apa kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Amirul Mukminin, ini terkejutnya. Kata Sayyid Muhammad, hada yaumun farah wa surur. Ini kan hari gembira Umar, dapat uang banyak. Kok jenengan malah menangis terus bukti gitu. Kata Umar bin Khattab, ajal iya. Walakin lam yu'ta hada qaumun qattu. Tidak ada orang yang dianugerahi Allah uang sebanyak ini, kekayaan yang sebanyak ini diberikan di tengah-tengah mereka orang-orang muslim, kaum muslimin, illa awrasahum al-adawah wal baghdha. Akan terjadi antagonis sesama muslim, benci membenci sesama muslim karena rebutan uang tadi. Bayangkan, travel dengan travel aja royoan. Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Betul apa yang dikatakan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Betul sekali. Illa awrasahum al-adawah wal baghdha. Saya ada cerita, saya pernah ketemu Ustadz di Mekah, dia mimpin jamaah haji. Dia cerita ke saya, wah Kiai, jamaah ini kok kelentuk. Janjani ini kan haram, betul kenging melempar jamroh jam semonten. Haram pun kalau kandani, betul nurut. Lain hari ketemu saya, dia malah mimpin jam yang itu tadi.
Loh, saya kaget. Loh, jam yang kemarin dia haram-haramkan, dia ngunjing ustadz lain, itu waktu haram, tidak boleh melempar jamrah. Hari berikutnya masih hari tasyrik, dia bawa rombongan lempar jamrah yang jam yang dia haramkan. Terus tak takoi. Lah kok jenengan kok mangkleh Pak? Lah kula mau diopahi. Gimana ini? Masya Allah. Ini terjadi Pak. Terjadi ini Pak. Ya Allah Gusti. Ini terjadi Pak. Tapi alumni Syed Muhammad, tidak ada yang begitu. Tidak ada begitu. Masya Allah. Jadi Syed Muhammad ini memesankan kita mewaspadai perpecahan umat Islam karena rebut-rebutan uang, rebut-rebutan duniawi, hubbul jah wal mal. Ya Allah, ponaan sama pale jutaan, misanan sama misanan. Dengan orang kafirnya nggak sebenci itu loh. Ya Allah Gusti, bisa itu ya. Karena soal apa? Masya Allah, ya di dunia, semua di dunia. Tapi jangan cerita-cerita Pak Amil Dardak ini ya. Ini dunia. Jadi kita ini supaya kita ini hati-hati dengan apa yang dinasihatkan Syed Muhammad dari berbagai literatur beliau. Yang keempat, nah ini yang keempat. Ternyata Syed Muhammad, ulama itu harus punya karomah kalau bisa. Nah, ini punya karomah, ini malah angel deh. Syed Muhammad ini, ulama kalau bisa punya karomah. Ternyata Syed Muhammad itu punya kitab namanya Al-Uqudul Lu'lu'iyah Bil Asanidil Alawiyah. Kumpulan sanad Syed Muhammad dari ramanipun Syed Alawi bin Abbas Al-Maliki. Jadi kumpulan sanad beliau langsung dari abahnya. Dikumpulkan dalam kitab Al-Uqudul Lu'lu'iyah Bil Asanidil Alawiyah. Saya pelajari itu. Ternyata ini yang menarik. Syed Muhammad menulis itu, siapa yang mendorong? Syekh Yasin. Cerita begitu. Di dalam kitab itu beliau cerita. Saya ini didorong oleh ulama besar Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Sampai Syed Muhammad proses penulisan sanadnya Syed Alawi itu di rumahnya Syekh Yasin. Beliau cerita dalam kitab itu. Syekh Yasin welcome. Monggo Syed Muhammad. Saya sudah lama kata Syekh Yasin. Badhe matur. Kata Syekh Yasin sudah lama badhe matur. Loh, videonya kok ganti. Saya sudah lama kata Syekh Yasin mau matur penjenengan. Jenengan tulis sanad-sanad penjenengan dari ayah penjenengan. Karena Syekh Yasin saja merasa muridnya Syed Alawi Al-Maliki. Tolong Syed Muhammad, tulis. Jenengan tulis di sini, saya cukupi semua perpustakaan. Silakan. Akhirnya Syed Muhammad di situ cerita, saya mondar-mandir ke rumahnya Syekh Yasin. Untuk menulis sanad-sanad yang abah saya Syed Alawi. Nah, di antara sanad beliau ini yang luar biasa Syed Alawi, yaitu sanad nyuwuk. Nah, ini penting. Ini penting, ini karomah nih ya. Ulama harus punya ini. Ustadz harus punya nih ya. Saya baca di musalsal, hadis musalsal yang diterima Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ternyata beliau menemukan musalsal meletakkan tangan di kepala. Dengan membaca ayat 21 surat Al-Hasr. Larang loh Pak ini Pak, larang. Gak usah nggo gula sampai ada. Masya Allah, surat Al-Hasr ayat 21 dibaca dengan kita meletakkan tangan kita di kepala. Di situ dijelaskan siapa yang
memiliki ini. Said Alawi, gurunya Said Muhammad, ayahnya beliau. Kemudian gurunya Said Alawi, Syekh Muhammad Abdul Baqi. Kemudian gurunya lagi Said Ali Al-Madani. Kemudian gurunya lagi Abdul Ghani. Sampai Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pakai itu. Sampai Khatib Al-Baghdadi yang punya kitab Tarikh Baghdad. Sampai Khalaf, Qari, termasuk Qurra, Khalaf sampai Hamzah, Qari Hamzah, pakai ini. Jadi ini bukan bid'ah, bukan pakai itu. Kemudian sampai pada Rasulullah SAW. Rasulullah cerita ini dari beliau Rasulullah SAW cerita ini dari Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Do' yadaka ala ra'sik." Letakkan tanganmu di atas kepalamu dengan membaca surat Al-Hasyr ayat 21. Kalau lebih sempurnanya 21 sampai akhir surat, minimal ayat 21. Di sini dijelaskan fa innaha syifa' min kulli da'. Insya Allah mengobati segala penyakit. Insya Allah mengobati segala penyakit. Ilsam kecuali mati. Ilsam ya. Ini diterima oleh Said Muhammad dari ayahnya. Ini penting sekali karena saya pernah ditanya ya, namanya orang awam, Kiai, kenapa nggih? Kiai kok sering ke rumah sakit? Pertanyaannya kok aneh. Ada pertanyaan begitu. Ya Allah Gusti. Kok ada orang tanya, bakul gendeng, orangnya jualan gendeng. Kiai, kenapa Kiai kok sering ke rumah sakit? Nah saya mau jawab ya sungkan, dan saya jawab ya sungkan. Dijawab sendiri sama orang itu. Pas saya naik bis sebelah, tahu saya Kiai, tanya dia, kenapa Kiai kok sering ke rumah sakit? Kata dia, jawab sendiri, karena nek mangan enak ora tawa-tawa. Lah ini kan ndak enak ini. Waduh lah ini. Nek mangan enak ndak tawa-tawa, lah ini yang enggak enak, ini jawaban ini enggak enak. Ini cerita ke saya sendiri. Waduh ini Masya Allah. Setelah itu saya pulang, tak pikir masa iya cahaya. Tapi ya Allah Gusti. Ini yang jadi kita pesan Said Muhammad kalau bisa kita bukan hanya dengan logika dan ilmu, tetap doa, hizib, ijazah, abwabul farudnya Said Muhammad kita istiqomahkannya, yusak mampu-mampu ini pun abwabul farudnya Said Muhammad. Abah saya itu khatam tiap hari. Abwabul farudnya Said Muhammad baca terus. Abwabul farudnya, ada abwabul farudnya Said Muhammad. Abah saya itu rutin tiap hari itu baca abwabul farud. Rutin. Wis pokoke iki rutin gue guruku. Gue putrane guruku. Dipakai terus abwabul farud. Lah kita ini kadang-kadang banyak, Masya Allah, kadang-kadang orang itu Qur'annya itu gentak-genti. Ono Qur'an model digital beli, model cetakan baru beli. Orang tahu diwoco, ditukar. Masya Allah. Ini ternyata kita tetap tidak bisa, kita hanya kekuatan fisik kita, akal kita, kemampuan kita tetap pakai doa. Sesuai Said Muhammad saja, pakai yang diijazahkan dari abahnya, kesehatan, yaitu kita rutin meletakkan tangan kita di kepala dengan membaca surat Al-Hasyr ayat berapa tadi? Ayat 21. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah sampai selesai. Itu diijazahkan oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Yang terakhir tugas ulama kita, tugas para kiai, tugas kita orang awam, hisbah. Hisbah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Itu memang berat. Kata Said Muhammad dalam kitabnya Imam Darul Hijrah Malik bin Anas.
Said Muhammad kan punya kitab itu, Imam Daril Hijrah Malik bin Anas. Saya pernah haji itu, Imam Daril Hijrah Malik bin Anas. Pemimpin Madinah Malik bin Anas. Sampai Said Muhammad bermadhab Maliki. Masya Allah. Imam Maliki itu ulama yang luar biasa. Alhamdulillah dunia ini punya 4 madhab yang diakui, yang semua itu berkontribusi besar. Semua punya kehebatan, maziyah, dan punya wilayah dakwah yang namanya walayah. Punya wilayah untuk Asia Tenggara Syafi'i, untuk India, Pakistan, Bangladesh Hanafi, untuk Eropa Maliki, untuk wilayah-wilayah Teluk, Persia, Kuwait, dan mamlakah-mamlakah itu Ahmad bin Hambal. Masya Allah, syukur kita itu. Dan yang besar itu Pak Abil Dada, ini datanya begitu. Jadi untuk pengaruh mazhab Syafi'i Asia Tenggara, hampir seluruh dunia bermadzhab Syafi'i. Untuk India, Pakistan, Bangladesh banyak Hanafi. Untuk Eropa, mohon maaf, banyak Maliki. Spanyol banyak Maliki, Maroko Maliki, Masya Allah. Afrika banyak Maliki sebagian, Mesir Hanafi juga besar. Untuk wilayah Teluk dan Saudi, Emirat Arab, Dubai, Kuwait, banyak madhab Hambali. Ini syukur kita. Jadi umpama ada yang lain-lain itu kecil. Yang besar ya itu, 4 itu. Itu syukur kita. Alhamdulillah itu anugerah Allah. Imam Maliki pernah masuk di tempatnya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini sultan. Penguasa. Tapi Harun ar-Rasyid ini ya, saya tidak membicarakan yang akan jadi sultan. Ya, hanya membicarakan apa Sultan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini dia kan penguasa, main catur, dolanan sekak. Datang Imam Maliki, marah Imam Maliki. Kamu ini penguasa, tugasnya memikirkan rakyat. Hakun hada ya Amirul Mukminin. Apakah benar kamu sebagai penguasa dolanan sekak catur, tidak mikir rakyat? Imam Maliki punya haibah jalaliyah, punya nur diai. Langsung Pak, langsung Harun ar-Rasyid caturnya dijejek karo sikile. Langsung dilemparkan dengan kakinya. Faromahu Harun birijlih. Langsung dilemparkan dengan kakinya. Wibawanya Imam Maliki. Jadi untuk Harun ar-Rasyid main catur, nggak mikir rakyat, ditegur sama Imam Maliki, Malik bin Anas. Apalagi kemungkaran yang lebih dari itu. Apalagi kemaksiatan yang lebih dari itu. Cuma dengan cara yang sopan. Amar ma'ruf bil ma'ruf. Jangan sampai amar ma'ruf bil mungkar. Apalagi amar mungkar bil ma'ruf malah nggak ada. Ya Allah Gusti ini. Amar mungkar bil ma'ruf malah nggak ada. Jadi Masya Allah itu tinggalannya Said Muhammad bin Alawi. Ternyata yang kelima, poin yang kelima adalah hisbah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kita orang awam. Dilihat apa ya istilahnya Imam Suhrawardi. Kita ini ya kotrah setetes dari Said Muhammad ibn Alawi al-Maliki. Tapi meskipun kita ini setetes-tetes kan untuk lingkungan kita, ini kita udah dituakan. Wes dikiaikno, jangan sampai keliru. Duh, sering saya ceritakan, saya pernah sholat sama Kiai Humaydi Naruan, guru Kiai Sarang. Saya makmum, Kiai Humaydi makmum. Diimami bakul daging. Sholat maghrib 2 rakaat. Pernah itu. Sholat maghrib 2 rakaat. Ya Allah, Kiai Humaydi, Kang, jenengan sing imami Kang. Ojo, jenengan naik. Saya disuruh, saya nggak mau jenengan lebih sepuh. Akhirnya saya nggak mau, beliau nggak mau, ada orang lewat. Dipanggil,
jenengan ngimami nggih? Nggih, kok siap orangnya. Masya Allah. Ternyata sholat maghrib 2 rakaat. Terus ditanya sama Ki Humedi sama saya, duh kok 2 rakaat Pak? Kosor gitu. Ini pernah terjadi nih, Masya Allah. Ini pernah terjadi, karena apa? Kita ini yang salah dalam menata mereka, salah dalam menata mereka. Oleh karena itu kita, Masya Allah, kita tetap ya, meskipun kita awam, kita enggak usah muluk-muluk. Kita ini ulama seperti, Masya Allah, sudah jauh ya kita Syed Muhammad dengan karya sebanyak itu, dengan produktifnya. Kita lihat jangan karyanya saja ya, usia. Karena seperti penulisan Fadlul Motta itu kan masih remaja sekali. Syed Muhammad menulis Fadlul Motta masih remaja sekali. Nah dengan usia itu ukuran IQ-nya kan sudah kelihatan, luar biasa itu. Tidak jangkauan orang umum. Itu tetap ada mauhabah robbaniyahnya Syed Muhammad. Ada laduninya, ada mauhabah robbaniyah. Mauhabah robbaniyah itu laduni. Laduni. Dan itu tidak dimiliki semua orang. Itu ada riyadhahnya, ada tirakatnya, ada keikhlasan orang tuanya, ada ibadahnya, ada kedekatan orang tua dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya orang-orang muqarrabin, orang-orang dekat. Karena lihat usianya dengan sebanyak itu, belum polemiknya, belum apa itu, saya lihat seminarnya, simposiumnya. Kan saya lihat berapa kali simposiumnya Syed Muhammad, seminar beliau, menulis makalah, belum menjadi juri Al-Quran, Haulal Quran. Ada kan kitab Haulal Quran itu ya, itu kan untuk lomba itu ya, untuk lomba MTQ itu ya, Haulal Quran. Ada kitab Haulal Quran ya, itu untuk lomba Al-Quran. Nah ini kan diurus semua oleh Syed Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Nah kita yang awam ini semoga mendapatkan berkah beliau, mendapatkan bimbingan dari para ulama, para kiai, para habaib, para sadah. Pokoknya hormati, apalagi ulama sayyid, apalagi ulama sadah. Hormati para habaib, hormati para sadah. Terus gak usah aneh-aneh. Gak usah aneh-aneh. Debat-debatan podo gak mudengi. Kita pokoknya hormati para ulama, hormati para habaib, para sadah. Dan mereka ini rugi Pak. Menghujat ulama habaib. Karena apa? Karena di dunia ini sudah menjadi kesepakatan. Ibaratnya begini, mohon maaf, ada dokter di Indonesia mengkritik Imam Syafi'i, kan percuma. Loh, dokter Indonesia menulis disertasi mengkritik Imam Syafi'i, ya rugi. Gak mungkin payu kritikan itu, ya kan? Ya nggak mungkin payu, karena di Malaysia profesornya bela Imam Syafi'i, di Al-Azhar bela Imam Syafi'i, di Dioban membela Imam Syafi'i, nanti di Irak membela Imam Syafi'i, Eropa membela Imam Syafi'i. Lah kok ada sarjana Indonesia mengkritik Imam Syafi'i, ya rugi. Ya nggak akan payu, nggak akan dipercaya orang gitu loh. Paham maksud saya ya? Menghujat Syed Muhammad, menghujat Syed ulama-ulama, ya gimana ya? Mereka ini sudah punya marwah, punya martabat, punya kehormatan, punya wibawa dan dihormati, dan punya ilmu, dan punya sebanyak fadilah dan maziyah yang nggak bisa. Nggak bisa. Orang membenci Syekh Abdul Qadir Jailani, ya sulit ya. Ibnu Taimiyah saja, orang yang nggak pakai seneng manakib itu kan Rasyid Ridho. Tapi Rasyid Ridho dalam Al-Manar tuh muji-muji Syekh Abdul Qadir Jailani. Lu bayangkan, muji-muji Syekh Abdul Qadir Jailani, saya pernah baca tuh dalam tafsir Al-Manarnya. Padahal beliau itu tafsirnya ya tidak dipakai oleh kalangan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi dalam masalah itu dia masih muji Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya dia akui kelebihan-kelebihan itu.
Nah, kita hormati Syed Muhammad Ibn Alawi. Saya mohon maaf karena abah saya itu memang muridnya Syed Alawi, dan tapi ini diizinkan tidak? Saya pernah mengalami mengajar Zubdatul Itqan. Saya mengajar Zubdatul Itqan kira-kira 25 tahun yang lalu. Udah lama. Ngajar Zubdatul Itqan fi ulumil Quran. Waktu itu malam sekitar jam 10 malam, lampu mati. Lampu mati, saya ngajar Zubdatul Itqan. Saya tidak mau berhenti. Akhirnya saya suruh santri bikin bakaran-bakaran perapian supaya kita ngajinya bisa diteruskan. Kalau pakai lilin nggak cukup. Akhirnya bakaran-bakaran. Nah, gelap, saya ngajar Zubdatul Itqan karya Syed Muhammad. Ini bukan saya iftirak ya, bukan ya. Saya mendengar langsung suara harimau. Suara singa waktu itu. Saya dengar suara singa dan dekat di depan saya. Dan disaksikan 5 orang. 5 orang saya ajak, ada apa ini? Terus masih ada suara singa. Pas saya membacakan kitab Zubdatul Itqan karya Syed Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Jangan salah paham karomah saya loh, karomah Syed Muhammad tuh. Tunggu, tidak salah paham. Ini jangan salah paham. Ini nanti bisa salah dikira karomah saya, jangan. Ini karomahnya Syed Muhammad ya. Ini saya buktikan datang suara singa itu dan beraung-raung lama sekali. Pas saya bacakan kitab Zubdatul Itqan itu. Dari kitab itu berarti ada marwahnya, ada haibahnya itu ya. Syed Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Saya buktikan langsung. Dan ayah saya pernah futuh ilmu karena abahnya. Pas di Raudhah, ayah saya di Raudhah. Syed Alawi ada di situ. Syed Alawi dihormati, dirubung ulama. Banyak ulama merubung Syed Alawi di Raudhah di Madinah. Syed Alawi minum air. Baqiyatus syarab, sisa minuman, itu kan diberikan ke sebelah kanan. Atau orang yang sepuh, ya kan? Sebelah kanan atau orang yang sepuh. Syed Alawi enggak. Beliau berdiri, terus ngasihkan ke belakangnya lagi, ayah saya. Jadi Syed Alawi minum di Raudhah, sisa minumnya Syed Alawi itu tidak diberikan sebelah kanan, tidak diberikan orang yang sepuh, tapi beliau berdiri menoleh ke belakang, ke belakangnya itu satu baris dilangkahi lagi, ke belakangnya lagi, ayah saya. Terus dikasihkannya saya. Ayah saya baca apa? Bismillah bada'tul ilmah. Jadi begitu minumnya Syed Alawi, ayah saya enggak baca apa-apa. Bismillah bada'tul ilmah. Aku memulai ilmu. Futuh ayah saya. Karena sisa air minumnya Syed Alawi Al-Maliki. Ini pernah cerita ayah saya ke saya. Dan itu saya tidak menambahi, tidak mengurangi. Dan maka kita ikram pada ulama. Sudahlah, ulama siapapun kita hormati. Habaib siapapun kita hormati. Para ulama, para habaib. Kita hormati semua. Terus gak usah aneh-aneh. Kadang-kadang ku debat bodoh gak pahami. Ya Allah Gusti, ini yang akhirnya debat-debatan sama enggak pahamnya. Ya Allah Gusti, nah ini akhirnya membuang-buang waktu. Kita jangan wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kita memang diajak omong sama orang-orang yang tidak berilmu, kita jawab dengan jawaban yang membawa keselamatan. Kita jawab dengan retorika yang membawa keselamatan, dengan logika yang membawa keselamatan, diplomasi yang membawa keselamatan, hujjah yang membawa keselamatan. Qalu